Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Haris. Kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran PJOK untuk kelas 5 SD. Baik, sebelumnya mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Terima kasih kepada adik-adik semua sudah mau menyaksikan video pembelajaran. Nah, oke. Materi sekarang yaitu pola gerak dominan senam lantai dan senam irama. Seperti apa sih gerak dominan senam lantai dan senam irama? Yang pertama, Mister akan bahas dulu mengenai pola gerak dominan senam lantai. Nah, di mana dalam pola gerak dominan senam lantai ini ada gerakan-gerakannya. Mister akan bacakan. Yang pertama yaitu landing, yaitu pendaratan. Yang kedua static position, yaitu posisi statis. Yang ketiga locomotion atau gerak berpindah, atau kita sering sebut dengan gerak lokomotor. Yang keempat yaitu swings atau ayunan. Yang kelima rotation, yaitu putaran. Yang keenam spring, tolakan. Yang terakhir flight and height, yaitu layanan dan ketinggian. Nah, seperti apa sih contoh gerakannya? Namun di sini Mister tidak akan bahas semua gerakan-gerakan senam lantai tersebut. Hanya Mister akan menjelaskan yang pertama yaitu gerak dominan statis. Nah, dalam gerak dominan statis ini memiliki arti diam atau seimbang ya. Di antara gerakannya adalah gerakan bertumpu, gerakan menggantung, atau gerakan keseimbangan. Istilahnya itu balance. Nah, seperti apa sih contoh gerakan bertumpu? Kita lihat. Nah, ini adalah contoh bentuk gerakan bertumpu. Di mana bertumpu itu adalah posisi statis yang dilakukan dengan mengandalkan tenaga tangan dan lengan agar tubuh berada di atas suatu benda. Bisa dilihat di gambar, ada yang menggunakan tangan ditempelkan ke lantai, namun badan kita dilakukan. Nah, yang menjadi tumpuan yaitu tangan, ya, yaitu tangan menjadi tumpuan dan badan menjadi bebannya. Maka yang menjadi tumpuan adalah yang menahan beban. Bisa juga lihat nomor 2, gerakan yang kedua sama yang menjadi tumpuan yaitu tangan. Namun badannya lurus. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ini sama yang menjadi tumpuan masih tetap tangan. Namun dilakukan sambil berdiri. Jadi tumpuan ini kita menahan beratnya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu gerakan menggantung. Ini pun salah satu gerakan dominan statis karena badan kita diam. Tuh. Nah, menggantung itu artinya adalah posisi statis saat tubuh berada di bawah suatu alat. Bisa dilihat menggantung, tangan kita memegang suatu benda, kemudian badan kita digantung. Nah, di mana badan kita ini posisinya berada di bawah alat gantungan tersebut. Nah, yang menjadi tumpuan tetap tangan. Ya, seperti itu. Jadi di mana tangan ini kita menahan bebannya adalah badan kita. Nah, selanjutnya gerakan dominan statis yang ketiga adalah keseimbangan. Dalam gerak keseimbangan, sikap keseimbangan ini dalam posisi statis dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yaitu diantaranya gerakan satu kaki, ada juga yang menggunakan lutut, ada juga yang menggunakan gerakan dua tangan, ada juga yang melakukan gerakan satu tangan, ada juga yang melakukan gerakan kepala. Nah, bisa dilihat gambarnya, ini gambar seperti kapal terbang ya, dimana yang menjadi tumpuan adalah ini satu kaki. Jadi gerakan berupa satu kaki dan satu kaki lagi diangkat ke atas membentuk kapal terbang, dibantu dengan tangan membentuk sayap.
Nah, yang harus kita lakukan dalam gerakan ini, badan kita harus seimbang, jangan sampai jatuh. Nah, yang jadi penyeimbang adalah badan kita, ya, dan yang menjadi tumpuan adalah kaki yang di bawah. Seperti itu. Selanjutnya, selain dominan statis, ada juga pola gerak dominan berpindah. Nah, ini artinya adalah gerak berulang-ulang untuk memindahkan tubuh atau anggota tubuh. Contohnya, ini bisa dilakukan dengan cara melompat atau lompat harimau. Ya, ini salah satu gerakan-gerakan berpindah. Intinya ketika badan kita berpindah dari tempat awal, itu disebut dengan gerakan berpindah. Dan banyak juga olahraga yang melakukan gerakan berpindah seperti itu. Selanjutnya senam irama. Nah, di dalam senam irama, ini dari kata-katanya sudah jelas, senam irama berarti ada irama yang menjadi pengiringnya. Nah, artinya apa? Senam irama itu bisa disebut juga dengan senam ritmik, yang artinya adalah senam dengan gerakan yang mengikuti irama yang berupa tupukan, ketukan, nyanyian, musik, dan lain sebagainya. Jadi senam irama ini ada yang diiringi dengan musik, atau juga yang tidak. Atau bisa juga gerakan irama itu gerakan yang diulang-ulang, berkesinambungan. Contoh, kalau dalam gerakan sehari-hari, dalam kegiatan sehari-hari, gerak irama ini misalkan seperti nyetrika baju, nyetrika pakaian, di mana tangan kita melakukan gerakan yang diulang-ulang. Ketika menggosok setrika, tangan kita digosok ke depan, ke belakang lagi, kemudian ke depan lagi, ke belakang lagi. Nah, karena itu gerakannya diulang-ulang, itu disebut dengan gerakan yang berirama. Ya, jadi istilah irama di sini kita melakukan gerakannya diulang-ulang. Jadi sama, gerakan yang sama. Ada juga contoh lain seperti mencuci baju. Kita menggosok atau menyikat pakaian. Gerakan tangannya dilakukan dengan berulang-ulang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Dan masih banyak lagi contoh lain gerak irama. Nah, itulah dalam gerak irama. Selanjutnya, senam irama ini bisa juga diiringi dengan lagu-lagu, contohnya lagu-lagu daerah. Nah, di sini Mister akan berikan contoh lagu daerah Ampar-Ampar Pisan. Nah, ini lirik lagunya, nanti silakan adek boleh hafalkan lagu ini, dan bisa juga didengar seperti apa nyanyian lagu Ampar-Ampar Pisan. Dan bisa juga menggunakan lagu daerah lain, ya. Nah, jadi dalam lagu ini diikutin dengan gerakan-gerakan tubuh, atau bisa juga diiringin dengan gerakan senam, karena banyak juga gerakan-gerakan senam yang iringan lagunya menggunakan lagu daerah seperti itu. Nah, baik, itulah materi kelas 5 yang bisa Mister sampaikan. Ya, jadi yang pertama tadi Mister sudah bahas mengenai pola gerak dominan pantai. Hanya dua yang bisa jelaskan, yaitu gerakan statis dan gerakan berpindah. Kemudian bisa juga sampaikan mengenai gerak irama atau senam irama. Nah, nanti ada tugas worksheet atau lembar kerja yang sudah Mister bagikan. Silahkan kerjakan worksheetnya. Nanti kalau sudah, langsung kumpulkan ke gurunya masing-masing. Seperti itu. Jika ada pertanyaan, boleh nanti langsung tanyakan ke Mister atau bisa tulis di kolom komentar. Oke, baik, untuk pertemuan sekarang sampai sini dulu. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Mister sampaikan. Oke, sebelum ditutup, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, Mister pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.